Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membuat video tentang UTS pengenalan pola di mana akan memprediksi harga mobil berdasarkan horsepower dengan metode simple linear regression. Anggota dari kelompok 4 yang pertama Fajar Prayoga, yang kedua Nurul Nabilah Sitorus, yang ketiga Yolanda. Nah, ini adalah beberapa data harga mobil berdasarkan horsepower yang kami ambil dari Kaggle. Selanjutnya kita langsung saja ke codingnya dari prediksi harga mobil berdasarkan data horsepower yang telah kita ambil dari Kaggle tadi. Di sini menggunakan metode simple linear regression di mana rumusnya Y sama dengan MX tambah B tambah E, di mana Y ini adalah prediksi harga mobil berdasarkan data horsepower tersebut. Yang pertama yaitu memanggil beberapa library Python yang akan digunakan. Yang pertama mengimport pandas as pd, disingkat dengan pd. Selanjutnya import matplotlib .pilot as plt. Ini akan digunakan di langkah berikutnya nanti. Selanjutnya from scikit-learn menggunakan package linear model yang akan diimpor menggunakan modul dari linear regression. Nah, selanjutnya model selection yang diimpor untuk membagi tes dan try nanti. Coba kita jalankan. Jika sudah checklist hijau, maka itu sudah berhasil. Nah, selanjutnya memuat dataset. Dataset yang kita gunakan adalah formatnya read CSV, di mana kita menggunakan pandas yang kita masukkan ke dalam variabel df. Di sini saya menggunakan dua kolom, yaitu kolom horsepower dan price. Sebenarnya tadi ada 3 kolom, yaitu ada kolom nomor, tetapi kita tidak menggunakan kolom nomor di sini. Nah, coba kita jalankan. Nah, jika sudah centang hijau, berarti itu tandanya berhasil. Selanjutnya kita melihat data dari dataset yang telah kita gunakan dengan cara df.hit. Di sini gunanya untuk mengetahui gambaran umum dari dataset yang kita gunakan sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Coba kita jalankan. Nah, di sini adalah 5 data pertama dari dataset yang telah kita gunakan. Selanjutnya kita dapat mengetahui ukuran dari dataset yang telah kita pakai dengan format df.shape. Di sini kita dapat mengetahui panjang data dan berapa banyak kolom yang digunakan di dataset tersebut. Coba kita jalankan. Nah, di sini ada 200 baris data dan di mana ada 2 kolom, yaitu kolom horsepower dan price tadi. Selanjutnya kita akan melihat informasi data dari dataset tersebut dengan format df.info, di mana ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada data yang nol, sehingga jika ada data yang nol itu akan mempengaruhi proses di langkah selanjutnya. Nah, setelah kita jalankan, didapatkan bahwasannya di kolom horsepower tidak ada data yang nol dan di kolom price juga tidak ada data yang nol. Berarti di dataset yang telah kita pakai sudah memiliki nilai di setiap kolomnya. Nah, selanjutnya kita melihat statistik deskriptif data, di mana dengan cara df.describe. Nah, coba kita jalankan. Nah, di sini kita dapatkan count, mean, standar deviasi, nilai minimal, nilai kuartil 1, kuartil kedua, dan kuartil ketiga, hingga nilai maksimal dari data harga mobil berdasarkan horsepower tadi. Sekianlah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nurul Nabila. Kepada Nurul dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Nabilah Sitorus dengan NIM 1205012121664. Di sini saya akan menjelaskan langkah selanjutnya, yaitu melihat missing value. Missing value atau data tidak bernilai itu penting karena
agar hasil yang akan digunakan nanti itu lebih akurat. Di sini kita memanggil isNull untuk melihat data missing value. Terus selanjutnya kita memanggil sum untuk tahu berapa jumlah data yang missing value. Di sini kita jalankan, maka didapatkan hasilnya itu tidak ada data missing value, baik itu dari horsepower maupun dari price. Langkah selanjutnya itu exploratory data analysis, yang dimana kita perlu mengetahui untuk mendapatkan data-data analis secara sederhana. Di sini univariate analysis. Maksudnya itu univariate analysis itu analisis satu variabel. Variabel pertama itu horsepower. Kita melihat distribusi dari variabel horsepower, yang dimana dibuat variabel A, PLT, figure, kita buat grafiknya tuh panjangnya 12, lebarnya 4, terus tambahkan subplotnya 1, 2, 1. Satunya ini maksudnya satu baris, duanya ini 2 kolom, satunya ini subplot pertama. Terus selanjutnya DF dari kolom horsepower kita buat plotnya. Terus kita tambahkan subplotnya 1, 2, 2. Satunya ini satu baris, duanya ini 2 kolom, duanya ini plot kedua. Terus kita tampilkan box plotnya dari kolom horsepower. Selanjutnya kita menampilkan dengan memanggil PLT show. Pada grafik ini dapat kita lihat persebaran datanya itu paling tinggi di sekitar 100, dan juga sebaran datanya ini kurang merata karena nilai standar deviasinya itu tinggi, yang dimana nilai standar deviasi yang kita dapatkan horsepower-nya itu 37, sekian. Selanjutnya tuh box plotnya, dimana box plot dari horsepower-nya itu outlier-nya tuh sedikit dan saling berbeda jauh. Selanjutnya itu variabel price, yang dimana kita melihat distribusi dari variabel price itu dengan membuat variabel B, PLT figure, kita buat grafik panjang grafiknya itu 12, lebarnya 4, terus kita tambahkan subplotnya itu 1, 2, 1, terus DF dari kolom price kita buat plotnya, terus kita tambahkan subplotnya 1, 2, 2, terus kita tampilkan box plotnya dari kolom price, terus kita tampilkan. Nah, dari grafik ini didapatkan persebaran datanya itu paling tinggi di sekitar 10.000, dan juga sama seperti pada horsepower, di price ini persebaran datanya itu kurang merata karena standar deviasinya itu tinggi, yang dimana standar deviasi dari price itu 7.960, sekian. Terus selanjutnya tuh box plot, yang dimana outlier-nya tuh lebih banyak dibandingkan dengan price. Nah, selanjutnya itu bivariate analysis, menggabungkan dua variabel, yang dimana variabel horsepower dan variabel price. Di sini menggunakan scatter plot, yang dimana scatter dari kolom horsepower dan kolom price. Terus kita buat X-nya itu horsepower dan Y-nya itu price. Terus kita tampilkan. Nah, dari gambar ini didapatkan data persebarannya itu, data persebaran horsepower dan price itu saling berhubungan dan tidak berjauhan. Nah, selanjutnya itu kita mencari nilai korelasi dari horsepower dan price-nya dengan memanggil core. Kita panggil, maka didapatkan
nilai korelasi horsepower dan price itu 0,81, yang dimana artinya itu nilai korelasinya itu tinggi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh Fajar Prayoga. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Prayoga akan menjelaskan pada part selanjutnya, yaitu model regresi, yang dimana yang sebelumnya teman-teman saya membahas tentang membangun beberapa library, membuat dataset, melihat data dari atas, mengetahui ukuran tabelnya, melihat informasi data, melihat statistik deskriptif, melihat missing value, eksplorasi data analisis, ya, dimulai dari horsepower dan price juga. Di sini kita akan melihat grafik berdasarkan scatter plot dengan X-nya itu horsepower, dengan Y-nya price. Dan selanjutnya saya akan membahas yang ke-9, yaitu model regresi. Nah, model regresi terlebih dahulu kita akan menentukan variabel X dan Y-nya. Variabel X sama dengan kita ambil dari variabel df, yaitu pada kolom horsepower, ya, nilai kolom horsepower, velocity, recep dengan minus 1,1. Selanjutnya dengan variabel Y sama dengan kita ambil dari variabel df, kolomnya price dot velocity dot recep dengan minus 1,1. Kita akan jalankan terlebih dahulu. Sudah berhasil. Baiklah, selanjutnya kita akan menentukan variabel x trend, x test, y trend, dan y test sama dengan trend test split dengan x, y, text size itu 0,2 atau 20%. Kita jalankan. Sudah berhasil. Lalu kita akan menentukan variabel len underscore reg sama dengan linear regression. Ini didapat dari import nih tadi, from sklearn linear model import linear regression. Lanjut, lalu kita fitkan variabel len underscore reg tadi dengan variabel x trend dan y trendnya. Kita jalankan. Oke, di sini di sini belum dijalankan. Baik, ini sudah berhasil ya. Akan mengeluarkan hasilnya, ini adalah linear regression. Diambil dari variabel len underscore reg tadi. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui nilai slope atau koefisien dalam simbolnya N dan intercept dalam simbolnya B. Dengan kodenya yaitu kita print ya, len underscore reg dot koefisien, dan juga di sini kita mencetak len underscore reg dot intercept. Kita jalankan, dan ini kita dari nilai M dan B di atas ya, kita masukkan dalam rumus yang paling atas nih tadi, yang ini tadi, MX tambah B ya. Tunggu sebentar. Baik, di sini dah rumusnya menjadi Y sama dengan 171,5x ya, kita bulatkan saja, ditambah dengan
dikurang dengan 4.489,79. Baik, seperti itu. Lalu kita akan menentukan akurasinya dengan menghitung hasilnya dari Y ini tadi. Ya, diambil dari variabel X dan X test dan Y testnya tadi. Kita jalankan, maka kita mendapatkan akurasinya. Akurasi skornya adalah 67%. Dan ini bisa diubah seiring ketika kita menjalankannya kembali. Kita jalankan kembali, dia akan berubah-ubah nantinya. Nah, nih 166 yang hasilnya 171. Yang pertama 171. Nah, dan kita jalankan di sini 66. Dia akan berubah seiring ketika kita menjalankannya. Sehingga akurasi tersebut tidak bisa dikatakan bisa berubah-ubah pada saat kita menjalankannya kembali. Baik, lanjut kita ke visualisasi. Kita tentukan Y prediksi di sini. Variabel Y prediksi sama dengan variabel linrec dot predict dari variabel X test. Lalu kita sketcher plt.sketcher dari variabel X test dan Y testnya. Selanjutnya kita plt.plotnya di sini dalam kurung X test, ya, variabel X test, Y prediksi dengan C sama dengan R. Dan kita tentukan koordinat X dan Y nya, dimana X labelnya itu adalah kolom horsepower dan Y labelnya adalah price, dan judulnya di sini adalah plot horsepower versus price. Nah, kita akan jalankan di sini. Nah, nih seperti ini. Di sini garis merah ini merupakan garis linear regression, dan di sini cukup dekat ya, cukup dekat dengan garis tersebut yang dinilai cukup baik pada tabel ini. Maaf, maksudnya pada grafik ini. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan memprediksi. Kita akan memprediksi berdasarkan horsepower yang telah disebutkan pada awal tadi. Di sini misalkan kita tentukan 500 saja. Berapakah harga dari horsepower, mobil horsepower 500 itu? Dan ternyata mobil dengan horsepower 500 itu adalah 84.087,85 sekian. Nah, lalu kita coba lagi prediksi yang kedua. Misalkan kita masukkan 300 saja. Kita jalankan di sini. Dan di sini dia bernilai 48.424,096 sekian. Hal ini terjadi karena keakurasi skornya tadi adalah 64%. Jadi tidak semuanya harganya tetap seperti ini, sehingga dia bisa berubah-ubah nantinya. Nah, sampai di situ aja pembahasan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.